Oke, balik lagi bersama gue Andri Boya 98. Jadi kali ini kita mau buat potongan bagian atasnya dibuat whip dan bagian sampingnya mau dibuat step for fade ya. Step by stepnya seperti apa dan susunan gradasinya itu seperti apa ya. Dan jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe. Nah ini modelnya, dia itu rambutnya sudah ngembang, udah panjang di bagian atas. Di sini dia berbentuk jidatnya udah menipis ya, atau berbentuk M. Makanya di bagian atasnya tidak akan terlalu pendek. Oke. Nah, ini di bagian sampingnya, bagian belakangnya maksudnya ya. Seperti ini. Kita semprot terlebih dahulu karena mau di parting ya. Sini memisahkan antara bagian samping dan bagian atas, supaya tidak terpotong di bagian atas ke bagian samping. Kalau terpotong di bagian atas ke bagian samping, itu bisa terjadi pengangkatan atau jigrak ya. Makanya kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, setelah dipisahkan, kita ambil natural si unyeng-unyeng atau berputarnya itu ke sebelah mana ya. Nah, seperti ini. Sebelah kiri. Seperti ini ya, brother. Cari garis yang benar-benar naturalnya rambut atau naturalnya hairline. Kebetulan di sini si kepalanya udah berbentuk M. Nah, seharusnya di sini ya, tapi terlalu ketinggian kalau di partingnya di sini ya. Makanya saya sedikit agak turun ke area bawah. Setelah selesai, kita klip terlebih dahulu supaya diam ke bagian atas, dan lanjut ke bagian samping kanan. Nah, seperti ini. Sama siku-siku kepala untuk patokan di area depan. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung mulai ke bagian samping pakai guard nomor 3 di close. Nah, di sini di area recession area dia itu ada sedikit pengangkatan ya, atau lebih kepalanya itu lebih cenderung ke keluar. Makanya di sini bakal kelihatan jigrak ya. Jadi kita mengatasinya harus benar-benar presisi di bagian sampingnya. Kita langsung pakai guard nomor 3. Nah, untuk kalian yang masih belajar overcomb, usahakan ketika buat guideline itu harus benar-benar seimbang ya, atau lurus. Nah, seperti ini. Jadi ketika mau memotong seperti ini, posisi clipper itu harus lurus atau mengikuti comb attachment ya, biar tidak terlalu banyak di overcomb. Nah, seperti ini. Semakin ke belakang itu menurun ya untuk polanya, brother. Nah, seperti ini. Kelihatan kan? Nah, bentuknya itu seperti ini ya. Nah, untuk ke bagian belakang sama ya. Nah, jadi sampai sini stop terlebih dahulu. Kita lanjut diputar, si customernya lihat ke kaca, lanjut mengerjakan di samping sebelah kanan ya. Kita sambungkan dengan guideline yang tadi dibuat di area belakang. Nah, seperti ini.
Oke, kita lanjut buat baseline pakai no clipper, no trimmer maksudnya. Nah, di sini buat baseline-nya berbentuk round ke bawah. Karena di bagian pundak dia itu sangat bagus tuh, bagian lehernya tidak berbentuk segitiga ya. Dia itu rata. Karena badannya juga besar, jadi otomatis di lehernya itu sedikit agak lebar. Jadi sangat cocok untuk dibuat taper fade, dan si gradasi atau bentuknya itu round ke area bawah ya. Nah, biasanya kan ada orang yang bagian sininya itu berbentuk segitiga. Nah, itu kurang cocok ketika dibuat potongan taper fade. Nah, seperti ini. Oke, langsung lanjut pakai guard 1,5 di open ya, untuk menyambungkan bekas guard nomor 3 di close tadi. Nah, di sini cara memotongnya itu mengikuti bentuk baseline-nya ya. Setelah itu lanjut pakai no open. Ini batasnya itu 1 jari ya. Nah, seperti ini. Lanjut, setelah pakai no open, kita pakai 1 di close. Saya akan buat di sini step by stepnya, jadi biar gampang dipahami dan dipelajari buat kalian ya, biar gradasinya mulus. Karena sebagai tukang cukur itu pembuatan gradasi yang lumayan susahnya. Nah, seperti ini. Setelah 1 di close, kita turunkan tuasnya, 1 di open ya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian kepala sebelah kanan dia sedikit masuk ke area dalam. Makanya di area sini jangan terlalu tipis ya. Kita lanjut menghilangkan garis antara 1 open dan 1 close ya. Nah, di sini masih tebal, kita hilangkan pakai middle. Fokus di garisnya dan menghilangkannya pakai ujung blade ya. Jangan semuanya, jangan kayak gini. Kalau pakai semuanya blade, otomatis bakal ngebentuk garis lagi di atas yang garisnya, so bakal muncul garis baru. Tahapannya sudah selesai di bagian atas antara nomor 3, 1,5 dan 1. Ini sudah selesai, tinggal menyusun di bagian bawah, baseline dan midline. Oke, kita lanjut untuk menghilangkan antara 0 open dan 1 close pakai setengah di close ya. Seperti biasa, tekniknya menggunakan ujung blade, dan di sini namanya flick ya atau gosok, tetapi harus kontrol, jangan terlalu keasikan. Harus mengatur tuasnya. Serasa udah hilang garisnya, kita turunkan tuasnya, klik demi klik ya, karena ini clippernya udah ada klik, jadi lebih gampang untuk mengaturnya.
Nah, kita mulai pakai shaper ya. Di sini pisahkan terlebih dahulu antara bekas trimmer dan shaper. Nah, garis seperti ini terlebih dahulu. Jadi kelihatan antara trimmer dan ketipisan shaper. Nah, kita habiskan dulu. Nah, di sini susah untuk menghilangkan garis bekas shaper. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Setelah menggaris kayak begini, kita hilangkan dari atas ke bawah ya. Nah, seperti ini. Jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, dan fokus hanya di garisnya. Jangan sampai ke atasan. Nah, seperti ini. Tuh kan, udah terbentuk ya. Nah, kita hilangkan bekas garis trimmer antara no trimmer dan no open tadi ya. Kita hilangkan pakai no clipper terlebih dahulu ya. Sini pelan-pelan, jangan ke atasan. Makanya saya suruh pakai ujung blade ya. Setelah no trimmer, turunkan tuasnya sedikit, pakai di middle ya. Nah, biar aman, turunkan lagi tuasnya biar tidak ketipisan ya. Kalau pakai middle ke atasan, dia akan ngebentuk garis lagi. Suruh kepalanya suruh ke pinggir biar gampang untuk membuat susunan gradasinya. Untuk di bagian samping belakang atau masih di area nap. Nah, sedikit masih agak hitam, pakai di no open, tapi ambil yang masih benar-benar hitam. Nah, seperti ini. Nah, untuk detailing kita pakai gunting penipis atau gunting blending agar kepotong yang sudah tidak terjangkau dengan clippernya ya. Dan si sisirnya jangan diam di tempat, harus maju ke area atas biar lebih ngeblur hasil gradasinya atau tersusun rapih ya. Nah, taper fade susah ketika memotongnya, itu susah di bagian sini, menyambungkan di area samping ini. Nah, caranya itu gimana supaya menyusun, saksikan terus ini videonya, lihat. Nah, setelah tidak pakai sisir, sudah nggak bisa pakai sisir atau nggak kena, kita pakai gunting langsung, tapi posisi guntingnya itu seperti ini ya, jangan tidur seperti ini. Kita ambil yang masih hitamnya. Ini pelan-pelan. Nah, seperti ini, brother. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Gua 1,5 di open, tapi posisinya itu harus nyamping seperti ini biar tidak terpotong yang di bagian atasnya. Nah, setelah itu pakai no clipper terlebih dahulu. Kenapa pakai no clipper terlebih dahulu? Karena di bagian samping dan di bagian belakang itu pertumbuhannya jelas berbeda ya, lebih tipis di bagian samping daripada di bagian belakang. Lanjut, kita hilangkan pakai trimmer ya. Nah, kebetulan si customer ini di bagian area tempelnya atau area jambang dia itu kecil ya. Pertumbuhannya itu kecil. Nah, setelah itu pakai setengah di close. Di sini tingkatannya itu setengah jari ya. Setelah setengah di close, lanjut lagi pakai satu di open.
Setelah satu open, kita balik lagi ke setengah di open. Lanjut setengah di middle. Nah, seperti ini. Lanjut kita hilangkan bekas 0 clipper, pakai 0 di middle. Setelah itu kita lanjut buat outline. Bentuk benar-benar menentukan hasil potongan antara rapi dan enggaknya. Ini untuk outline-nya ya. Makanya kalian kalau buat taper itu outline-nya harus benar-benar tegas. Nah, seperti ini, brother. Ya. Oke, kita lanjut overcomb ya. Di sini ambil yang rambut keluarnya sedikit aja. Nah, seperti ini. Setelah itu ke area belakang menggunakan teknik vertikal seperti ini ya. Dan cek secara horizontal. Yang untuk kalian yang masih belajar overcomb, jangan sesekali menekan mesin ke arah rambut. Jadi menekan itu hanya bagian sisir ya, dan sisir itu harus pegang bertenaga supaya tidak kedorong ke bagian dalam. Kalau kedorong ke bagian dalam itu bakalan pitak ya, karena nyukur susahnya itu di overcomb. Kalau salah sedikit pasti jebol. Nah, biar rapi bekas overcomb kita blending ya, biar tidak terlihat bekas dipotong overcomb. Intinya biar kelihatan natural ya. Ambil posisi rambut yang masih keluar, karena tidak semuanya bisa ke potong di overcomb. Hanya kita cek lagi dengan gunting penipis. Nah, kebetulan di area sini dia itu kepalanya ada tulang yang besar menonjok ke area luar ya, makanya saya tidak terlalu atas. Oke, ini sudah selesai untuk bagian samping. Kita lanjut untuk memotong di bagian atas. Kita bentuk triangular untuk di bagian atasnya seperti ini. Kita ambil terpendek di bagian depan ya, sini. Nah, karena ini sudah pendek di bagian depan, nah kita potong point cut ya. Nah, setelah itu kita sisir ke sebelah kiri, kita ambil per section secara horizontal.
kita pisahkan, sisir ke sebelah kanan untuk menyamakan dengan samping kanan. Kebetulan ini dominannya itu di mesirnya itu ke sebelah kiri. Kita buat diamond section, ambil dari siku-siku kepala, patokannya siku-siku kepala sebelah sini. Kita ambil nyamakan dari area belakang seperti ini ya. Ini kan masih area frontal, kita tarik ke area belakang biar tidak kependekan ya. Ini kita cari naturalnya rambut. Nah, kita cek secara horizontal. Nah, sini masih ada yang panjang karena tadi di bagian belakang. Kami lengkap. Oke, kita keringkan. Nah, untuk cara mengeringkannya, kita keringkan area belakang. Di bagian isosernya kita pijit seperti ini biar tahu arah sisirannya itu sebelah mana untuk di area depan. Nah, ini muternya ke sebelah kiri, berarti golopnya itu ke sebelah kiri atau sisirannya ke sebelah kiri ya. Jangan sampai dilawan, terkecuali di area depannya ada unyeng-unyeng. Nah, itu tidak bisa dilawan. Kalau misalkan sebelah mesinnya sebelah kiri atau muternya sebelah kiri di area belakang, terus di area depan ada unyeng-unyeng, muternya itu ke sebelah kanan, tetap harus mengikuti unyeng-unyeng di area depan karena tidak bisa dilawan. Oke, kita lanjut buat deep point cut atau tekstur. Nah, kita ambil per section buat deep point cut ya, biar kelihatan lebih natural. Nah, seperti ini. Posisi gunting itu lurus secara vertikal, jangan sampai menyamping, atau lurus 90 derajat. Setelah itu kita klip ya. Kenapa diklip? Biar menyeluruh teksturnya itu semuanya dapat ya.